Mudah-mudahan Kecamatan Babelan bisa selesai nih kegiatannya hari ini. Amin, Pak. Ya Allah komitmen Pak. Ya, mudah-mudahan tanggal 20 Januari selesai. Insya Allah Pak Haji Agus, teman-teman KPPD Babelan siap 24 jam HP-nya. Siap, Pak. Siap dikomunikasikan apabila ada kendala. Mungkin itu saja, tetap semangat teman-teman. Ya mudah-mudahan segera selesai, ya mudah-mudahan kegiatan ini ada kebermanfaatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit. Terima kasih sambutannya untuk Pak Kabit di webinar Kecamatan Babelan ya Pak ya. Walaupun tadi banyak sekali sebetulnya Kecamatan Babelan juga kecamatan lain mengadakan ya KPPD-nya yang mengadakan sosialisasi ini. Terima kasih Pak Kabit sudah hadir di Kecamatan Babelan. Dan yang Pak Kabit bilang juga sampaikan bahwa nanti pun akan ada kelanjutannya di GTK Barabere untuk keseluruhan untuk Kabupaten Bekasi Bapak dan Ibu ya di tanggal 19 Januari 2024. Insya Allah akan diadakan di GTK Barabere. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Korwil. Sudah hadirkah? Sepertinya belum ya. Kita lanjutkan saja ke sambutan. Sudah ada. Ya. Baik, selanjutnya adalah acara selanjutnya sambutan dari Bapak Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Babelan, Bapak Dr. Andes Haji Nisan MPD. Kepada Bapak Haji Nisan MPD disilakan. Bu Dini, izin Bu Dini. Ya, Bu. Sepertinya Bapak Korwil belum bisa masuk. Oh iya, jadi baik. Mungkin baik. dilanjutkan dulu. Dilanjut saja. Baik. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua K3S Kecamatan Babelan sekaligus Kabupaten Bekasi yaitu Bapak Haji Agus Supriyadi MSI. Kepada Bapak Haji Agus dipersilakan. Ya, terima kasih. Bagus sekalian, apakah suara saya ini bisa terdengar? Jelas, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi bagi rekan-rekan yang non-muslim. Syukur alhamdulillah pada Sabtu pagi ini kita bisa rapat bersama melalui Google Meet ini. Mudah-mudahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati Bapak Kepala Bapak Haji Imam Fatur Mansusi, Bapak Kepala Bidang, Pak Kabid GTK, Pak Haji Asep Permana MSI yang selalu mensupport kegiatan ini. Pemateri ada rekan kami Pak Firdaus Herlambang MPD, Ibu Penny Setiorini, dan hostnya Ibu Dini. Makasih Ibu Dini waktunya, dan moderatornya nanti Ibu Gita. Selamat juga kepada para komunitas praktisi yang mungkin hari ini bergabung. Ada Pak Korwil, ada Pak Pengawas, rekan-rekan K3S, guru penggerak, alhamdulillah yang memotori kegiatan ini. Terus juga ada PAI, Igora, Dharma Wanita, dan Kuaran. Mudah-mudahan semuanya ikut kegiatan ini sampai akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gembira saya hari ini secara cepat dan maraton untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Babelan. Terus kita bukannya berjalan tapi berlari.
Senin rekan-rekan guru penggerak sowan ke saya. Kamisnya langsung kita adakan rapat. Waktu itu di Bako 9, RTL-nya hari ini kita webinar, dan sekarang pun teman-teman tim BOS sedang berkumpul di SD Bahagia 05 untuk menyusun BOS tahun 2024. Dan yang perlu kita ketahui bersama bahwa tupoksi K3S memang salah satunya adalah menggawangi bagian dari mutu pendidikan, lebih khususnya mutu pendidikan di Kecamatan Babelan. Mari sama-sama kita songsong dan kita majukan mutu di Kecamatan ini tentang pendidikannya. Apresiasi yang tinggi dari K3S ini kita berikan apresiasi kepada SDN Bahagia 06 yang menjadi Provinsi Jawa Barat lomba ketahanan makanan pangan tingkat provinsi ke tingkat nasional. Ini kita patut kita apresiasi dan kita contoh. Mudah-mudahan kita doakan agar yang sudah menjadi atau berprestasi tingkat nasional prestasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salam juga kepada guru-guru penggerak yang ada di Kecamatan Babelan khususnya, dan guru-guru yang lain. Semuanya kita bergerak, gerakan di sekolah masing-masing, agar Babelan selangkah lebih maju dalam bidang mutu pendidikannya. Terakhir, izinkan saya berpantun. Ambil bersama buah Srikaya. Cakep. Diambil dari kelas yang bertingkat. Cakep. KPPD Babelan terus berkarya agar mutu pendidikan Babelan terus meningkat. Terima kasih. Terakhir, closing statement dari saya. Perubahan itu adalah hal yang pasti. Bila tidak ikut perubahan, kita akan tergilas dengan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Agus atas segala apresiasi dan wejangan-wejangan untuk kami, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Dan pantunnya juga keren sekali. Saya jadi pengen bikin pantun ntar buat di penutupan Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Korwil. Apakah sudah ada? Sepertinya belum, Budin. Baik. Berarti kita langsung masuk ke acara selanjutnya ya, Bapak dan Ibu ya. Ini adalah acara yang akan kita tunggu-tunggu, acara inti. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa jangan lupa Bapak dan Ibu guru hebat, peserta webinar hari ini mengisi link absensi yang akan dibagikan ke room chat Gimit setelah pemateri selesai dalam memberikan materi. Jadi Bapak dan Ibu tetap mengikuti webinar sampai dengan selesai. Nanti link absensi akan kami kirimkan melalui room chat yang ada di Gimit ini ya Bapak dan Ibu ya. Baiklah, kita tiba juga di acara inti. Acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan dari narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu guru, bolehkah saya meminta Bapak dan Ibu untuk memberikan tepuk tangan, emoji tepuk tangan ataupun emoji love Bapak Ibu sebagai tanda bahwa Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti webinar hari ini? Aduh, sudah banyak bertebaran tuh emoji tepuk tangan love-nya. Ya, baik Bapak Ibu, acara inti akan dipandu oleh moderator hebat kita, salah satu guru yang ada di Kecamatan Babelan ya, yaitu Ibu Gita Supriyatini MPD. Sebentar
Bolehkah saya menyapa terlebih dahulu Ibu Gita? Sudah siap Bu Gita? Insya Allah siap, Bu Dini. Sehat Bu Gita? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik Bu Gita, berarti Bu Gita, saya serahkan acara inti kepada Bu Gita untuk memandu acara kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV ya, CV atau profil dari Bu Gita Supriyatini. Bu Gita ini adalah lahir di Bekasi 19 Desember 1985 dari SDN Kebalen 07. Sebentar, sudah terlihat belum ya share screen saya? Sudah, Bapak Ibu ya. Ya, pengalaman Bu Gita yaitu menjadi guru penggerak angkatan 5, pengajar praktik angkatan 10, dan sebagai narasumber berbagi praktik baik IKN. Motonya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa. Kepada Bu Gita, saya silakan. Baik, terima kasih Bu Dini. Semangat Bu Gita. Oh, ramai sekali. Mohon maaf, ini saya di kantor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam semangat untuk Bapak dan Ibu guru hebat peserta ini. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang GTK dan PMP Kabupaten Bekasi, itu Haji Asep Permana SPD MSI. Yang terhormat yang masih sedang yaitu Bapak Koordinator Wilayah Distrik Kecamatan Babelan, Bapak Dr. Andes Haji Nisan MP. Yang saya hormati juga Bapak Ketua K3S Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Agus Supriyadi MSI, Bapak Koordinator Pengawas Kecamatan Babelan, Bapak Haji Anwar Sadat MSI, Bapak dan Ibu narasumber pada hari ini, Ibu Dini Indrawati sebagai MC, Bapak-bapak pengawas bina dari Kecamatan Babelan, para penilik, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak dan Ibu Guru beserta operator para peserta pada webinar pada pagi hari ini. Izin menyapa, ternyata saat ini telah bergabung bersama kita juga Bapak dan Ibu Guru dari luar pulau ya, yaitu dari Riau, ada juga yang dari NTT. Selamat bergabung dan salam kenal dari Bapak dan Ibu Guru hebat dari Kabupaten Bekasi. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, kita dapat bertemu di ruang virtual ini dalam nuansa yang berbeda. Hari ini adalah kegiatan dari webinar Komunitas Belajar, yaitu Komunitas Penggerak Pendidikan Daerah Kecamatan Babelan. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda tercinta Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya Gita Supriyatini yang akan memandu berjalannya webinar pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya mulai, boleh saya membacakan sebuah pantun ya. Foto lama saat di kota. Kenangan indah. Salam hangat para peserta. Semoga mengikuti webinar. Oke, terima kasih. Ini luar biasa semangatnya, Bu Dini. Ini semangatnya dari dalam hati atau mau dapat sertifikat ya, Bu Dini? Semoga dari dalam hati ya. Iya. Di sini dengan tujuan yang sama, ingin memajukan pendidikan khususnya di Kecamatan Babelan gitu ya, Bu Dini ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menyapa para narasumber, izinkan saya untuk membacakan tata tertib untuk webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, nah untuk memudahkan saya nanti pada saat tanya jawab, silakan peserta menggunakan nama asli ya di akun Zoom-nya masing-masing. Kemudian mute mikrofon ketika acara sedang berlangsung. Nah, kecuali nanti memang dipersilakan untuk berbicara. Saat webinar berlangsung,
peserta dilarang memotong pembicaraan narasumber. Ya, mohon semua dalam keadaan mute ya. Kemudian akan ada sesi khusus untuk kita nanti tanya jawab. Kemudian pertanyaan nanti bisa pada peserta kolom chat atau yang ingin bertanya secara langsung dipersilahkan untuk raise hand ya. Nanti akan saya persilakan berdasarkan antrian yang tersedia. Nah, kemudian link dan ibu yang sangat menanti link absen untuk dapat sertifikat ya. Sabar ya. Nanti akan diberikan 15 menit sebelum berakhirnya webinar pada hari ini. Baik ya, mau cek boleh kesiapan para peserta ya. Kalau saya bilang KPP Kecamatan Babelan, silakan jawab siap bersinergi gitu ya. Boleh jawab melalui chat atau mau open mic sebentar dipersilakan, mau dengar semangat para peserta. 8. Oke. Bersinergi. Oke, sekali lagi KPPD Kecamatan Babelan. Kabupaten Bekasi. Jawaban. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa semangatnya. Boleh mic-nya ditutup ini? Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjut ke pemateri ya. Sudah siap di sini ada 2 narasumber hebat ya. Nah, nanti masing-masing narasumber ini akan saya berikan waktu untuk presentasi, memaparkan materi pada hari ini. Untuk narasumber yang pertama, kita akan menyapa Bapak Dr. Firdaus Ria Herlambang, SSI MPD. Oke, Bu Dini, punten mohon untuk ditampilkan biodata atau profil dari narasumber yang pertama. Bu Dini sudah siap? Monitor Bu Dini? Baik, sebentar Bu ya. Sudah terlihat kah? Oke, sebentar Bu Dini sedang. Oke, siap ya. Baik Bapak dan Ibu para peserta, berikut ini profil dari pemateri kita yang pertama. Ini beliau ini low profil ya, sebenarnya sudah S3 ya. Oke, atas nama Bapak Dr. Firdaus Ria Herlambang SSI MPD. Nah, pendidikan. Nah, beliau sudah menempuh S1 jurusan Biologi FMIPA pada IPB Bogor tahun 2000, kemudian S2 Manajemen Agribisnis IPB Bogor tahun 2007. S3 Doctor of Engineering Monash University tahun 2010 dan S2 jurusan Pendidikan MIPA pada Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta tahun 2017. Nah, adapun pengalaman beliau ini saya yakin nih belum ditulis semua ya. Sangat banyak sebenarnya pengalaman dari Bapak Dr. Firdaus ini, di antaranya beliau adalah Google Certified Educator level 1. Kemudian guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bekasi, dan yang paling keren nih beliau adalah duta percepatan transformasi digital sekolah dari Kabupaten Bekasi. Boleh reaksinya tepuk tangan di kolom ya, boleh silakan. Baik, terima kasih luar biasa. Saya izin menyapa Pak Firdaus, sudah siap Pak Firdaus? Siap, Bu Gita. Oke, Pak Firdaus, assalamualaikum. Siap, Bu Gita. Apa terdengar suara saya? Sangat terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, sehat hari ini? Sehat, Bu Gita, sehat. Oke, sehat ya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Firdaus untuk pemaparan materi yang pertama. Kepada Bapak Dr. Firdaus Ria Herlambang SSI MPD, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Moderator yang sangat menggelora nih, yang menyemangati kita semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hebat semua. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, pada kesempatan ini Pak Kabid GTK yang mewakili
Permana SPD MSI. Terima kasih banyak Pak sudah mau hadir membersamai kami dan mensupport kami. Kemudian yang kedua yang saya hormati orang tua saya, ya, para pemangku kebijakan pendidikan. Ada Pak Korwil, Pak Jinisan MPD, kemudian ada para Kecamatan Babelan yang dikomandoi oleh Pak Haji Anwar, kemudian juga ada sudah Ketua K3S Kecamatan Babelan sekaligus Kabupaten Bekasi yaitu Pak Haji Agus. Yang pasti yang saya banggakan rekan-rekan dari KPPD yang telah berjuang seminggu ini. Kita seperti yang Pak Agus bilang berjalan tapi berlari ya dalam menyukseskan ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya minta waktunya ya untuk memaparkan yang lagi sedang ngehits nih Bapak Ibu ya. Sekarang yaitu tentang SKP online yang sudah disematkan terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Baik Bu Dini, mohon izin untuk tampilan slide show-nya apakah bisa sudah bisa ditampilkan? Baik Pak. Baik Bapak Ibu, guru yang hebat. Ya, tak lupa juga saya sampaikan salam hormat saya pada rekan-rekan guru. Memang pada dasarnya kegiatan ini tadinya berawalan untuk mensinkronkan RTL tentang percepatan penuntasan pengisian pengolahan kinerja di PMM. Tapi alhamdulillah ketika kami daftarkan di PMM ini saya juga salam hormat pada rekan-rekan guru yang dari yang WA ke saya dari NTT, salam hormat Pak. Kemudian juga saya dari Kalimantan Timur, kemudian dari Padang tadi yang ada di room ini maupun yang mungkin yang tapi yang pasti mungkin inilah Bapak Ibu bahwa sekarang kita memang dunianya apa ya, kita makin terkoneksi nih. Makanya banyak ruang-ruang kolaborasi yang tadinya kita berpikir mungkin hanya sekitar Kecamatan Babelan atau Kabupaten Bekasi khususnya. Sekarang dengan globalisasi seperti ini, kita akan bisa menyapa rekan-rekan kita dari luar daerah dengan sangat mudah. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Kenapa tadi saya menyapa dulu ini? Karena memang judulnya di sini saya mengambil judul Sinergitas Komunitas Penggerak Pendidikan Daerah di Kecamatan Babelan. Baik, lanjut Bu Dini. Baik, ada baiknya tadi kan teman-teman dari MC, Pak Agus aja tadi kan mau pantun, kalau mungkin saya bukan pantun kali ya. Jadi mohon izin saya pakai kedaerahan saya. Saya perkenalkan Pak, nama saya Firdaus, anak Babelan asli. Jebolan Australia yang bangga pernah jadi kuli, yang sekarang mengabdi untuk mencerdaskan anak negeri dan siap berjuang untuk pendidikan yang sedang bertransformasi. Baik, lanjut Bu Dini. Nah, tadi sampaikan bahwa mungkin ada beberapa orang di sini yang mungkin Bapak Ibu belum paham apa sih itu KPPD. Sebut-sebut dari tadi KPPD itu apa. Nah, itu KPPD adalah kelompok penggerak pendidikan daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki ekosistem pendidikan yang berbasis penggerak komunitas daerah yang menjadi penguat serta mediator permasalahan pendidikan dan melakukan kolaborasi bersama seluruh komunitas belajar yang sudah terbentuk. Yang intinya bahwa KPPD ini dibentuk di bawah naungan BPGP Jawa Barat dan juga didorong, disupport oleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi pada khususnya ini adalah untuk mengawal transformasi pendidikan yang terjadi saat ini. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Bapak Ibu ya terutama bagi para guru gitu ya, kita ini masih banyak teman-teman kita yang terjebak di paradigma lama, namun yang perlu digarisbawahi adalah sekarang kita banyak regulasi baru Bapak Ibu. Maka dari itu KPPD ini terbentuk untuk mengawal itu. Bagaimana menyingkronkan kebijakan dari pusat sampai ke grassroots, sampai ke akar rumputnya. Baik, lanjut Bu Din. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu untuk KPPD ini untuk tadi Pak Kabid sudah menyampaikan bahwa di Kabupaten Bekasi, KPPD Kabupaten Bekasi
itu dikomandoi oleh Pak Ludi, ya, yang juga sekaligus adalah Kokapten di Kabupaten Bekasi. Nah, sedangkan untuk di untuk di Kecamatan Babelan pada khususnya, KPPD ini terdiri dari 33 guru penggerak dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 9 yang bertugas di satuan pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Babelan. Lanjut. Nah, mungkin dari kami yang saya sampaikan tadi bahwa kami mengawal ada 3 program pemerintah yang harus kami kawal, yaitu adalah pertama adalah di PGP, di kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah di implementasi kurikulum merdeka. Dan salah satunya untuk kegiatan hari ini adalah salah satu pengejawantahan dari program IKM, yaitu dalam pemanfaatan PMM dalam pengolahan dalam online. Lanjut, Budin. Nah, baik Bapak Ibu, kalau kita lebih lagi, kita bicara tentang transformasi pengolahan kinerja. Ya, kalau seperti kita kepahami bahwa untuk pengolahan kinerja ini dalam bentuk SKP bagi para ASN, di mana ASN ini kan ada P3K dan juga guru PNS, di mana berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu adalah Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 ASN, dan juga ada Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, ya. Ini ada hukum tentang SKP. Nah, untuk mendukung transformasi pengolahan kinerja, ya, karena dia SKP itu kan jauh api daripada panggang katanya. Jadi kinerja tapi tidak berdampak. Dianggap seperti itu. Oleh sebab itu muncullah ada surat edaran bersama ya antara Kemendikbud dengan nomor 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja. Di mana Bapak Ibu ya, mulai Januari 2024 pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah dilakukan melalui PMM yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN. Lanjut, Din. Nah, di mana untuk juknisnya Bapak Ibu, untuk pengelolaan SKP online melalui PMM ini, juknisnya berdasarkan Perdijen GTK nomor 7807 garis miring 1 garis miring MKHK garis miring 03 garis miring 23. Jadi juknis juknis penulis perencanaan maupun sebagainya tertuang dari. Nah, lanjut, ini harus ditebalkan dulu Bapak Ibu ya. Kita bicara ini SKP online terutama yang di Kecamatan Babelan, mungkin sekarang kita harus buka dulu kamarnya, ada 2 nih. Karena sekarang pada saat yang bersamaan, hampir bersamaan kita melakukan penyelesaian SKP online dan juga yang kedua kita sudah akan mulai perencanaan di SKP 2024 dalam bersamaan. Jadi tolong nanti yang harus dipahami adalah ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada melalui aplikasi Ekin BKN, ada aplikasi pengolahan kinerja melalui PMM. Pada saat ini mungkin di beberapa sekolah ada yang mengerjakan berbarengan atau mungkin ada sekolah juga yang sudah melakukan 2023 tinggal masuk ke 2024. Jadi sekali lagi SKP 2023 online itu berbeda dengan SKP atau pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Yang akan kita bahas hari ini adalah di PMM, yaitu adalah pengelolaan kinerja di PMM. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Silakan Budin. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang disampaikan tadi ketika ngomongin tadi Dirjen, kemudian juga saya mungkin surat edaran bersama gitu kan ya. Jadi sekarang itu ya diharapkan Bapak Ibu ya, karena sebelumnya SKP itu paradigmanya adalah menambah beban administrasi, kemudian juga kurang berdampak dari murid. Itu hal-hal yang dicermati oleh para pemangku kebijakan di kementerian, sehingga para pemangku di kementerian ya sudah menghadirkan fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Belajar. Silakan Bu lanjut. Nah, di mana mulai Januari 2024 di handphone Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu, di platform Merdeka Belajar Bapak Ibu sudah hadir itu dan sudah bisa digunakan. Itu adalah fitur pengelolaan kinerja. Nah, itu yang ditandain itu yang merah itu. Di mana proses pengisian SKP
lebih praktis, relevan, dan bermakna. Ya, jadi karena tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi SKP itu nggak hanya sekedar dokumentasi untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu. Tapi diharapkan yang paling utamanya adalah nantinya outputnya adalah meningkatkan pembelajaran di satuan pendidikan. Baik, lanjut, Budin. Nah, baik, adapun rancang bangunnya Bapak Ibu, ya bisa dikatakan kalau kita ngomongin SKP offline, ya kita bicara SKP offline sebelumnya atau misalnya SKP online 2023, memang kan wacananya biasanya dikerjakan di akhir, gitu kan ya. Nanti udah mau mendekati Desember akhir, wah bakbuk, gitu kan, gimana caranya untuk mengisi SKP. Nah sekarang Bapak Ibu ada hal yang menarik di SKP sekarang ini, di mana rancang bangunnya ada 3. Jadi yaitu adalah di perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, di mana rentang waktunya dimulai dari awal tahun kita penilaian. Jadi nanti rentang nilainya akan 2 periodik, ada periodik Januari dan Juni, Juli dan Desember, di mana kedua periode tersebut ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, di mana perencanaannya lebih praktis. Kalau Bapak Ibu mengisi yang kemarin SKP online 2023, kita harus mempunyai kemampuan mengisi RHK dengan kalimat sendiri. Tapi nanti Bapak Ibu kalau ini lebih praktis, karena apa? Kita tinggal memilih. Ya, di perencanaan. Kemudian di pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan itu lebih relevan karena indikatornya disesuaikan dengan capaian rapat pendidikan. Nah, jadi kalau ini juga akan ada berbeda Bapak Ibu. Kalau selama ini mungkin Ibu melaksanakan pembelajaran berdasarkan, mohon maaf, ini adalah dari yang tahun sebelumnya, tinggal ganti ganti waktu, gitu kan ya. Tapi dengan pelaksanaan sekarang SKP ini, kita setiap periode penilaian diminta untuk memilih satu indikator, ya, yang mana indikator tersebut memang untuk meningkatkan kualitas kita pembelajaran di kelas pada khususnya dan meningkatkan indikator pendidikan di rapot sekolah kita. Jadi ini lebih relevan, gitu ya Bu. Dalam artian sesuai dengan apa yang kita inginkan yang memang sebagai kebutuhan. Kemudian untuk penilaian, Bapak Ibu, untuk penilaian itu lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Nah, sekali lagi, output utama ini adalah SKP online, kemudian PMM dan sebagainya itu hanya tooling Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensi dan lain sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan. Bukan hanya cari kertas untuk kenaikan pangkat, untuk ini yang kebutuhan pribadi. Yang paling utama adalah ketika kita melakukan segala sesuatunya, ya ini adalah berhubungan dengan nanti, yaitu apa? Itu dia untuk berbasis ke siswa. Di mana saya mungkin akan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang perlu digarisbawahi. Silakan kemudian. Oke, baik. Nah, sekarang banyak pertanyaan. Kalau kita bicara tentang Permendikbud, kita berbicara dengan Perdirjen, di mana semuanya mengacu ke ASN. Nah, sekarang sebenarnya pada dasarnya Bapak Ibu ya, untuk penilaian SKP online melalui PMM itu secara jenisnya ASN, tapi untuk sasaran pengguna pengeluaran kinerja ini Bapak Ibu tidak hanya untuk ASN. ASN sudah pasti ya wajib hukumnya, karena pada posisinya adalah ada 2 item yang perlu diperhatikan. Langsung beliau ke depan sebagai peningkatan mutu dari rapot pendidikan, karena nanti muaranya mengisi SKP ini akan muaranya ke rapot pendidikan sekolah. Kemudian yang kedua, secara individu ya beliau sang guru akan mendapatkan SKP 2024 di akhir Desember nanti melalui aplikasi. Menarik tentang guru non ASN, di mana mungkin di sini memang pada dasarnya bahasa menganjurkan. Ya, di mana guru non ASN dianjurkan untuk melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Kenapa? Karena muaranya bukan hanya buat individu. Satuan pendidikan nanti akan berpengaruh ya berdasarkan hasil dari penilaian SKP. Kemudian yang kedua, ini merupakan salah satu juga indikator terutama bagi atasan. Karena selama ini para monijin gitu kan, para manajer di satuan pendidikan, saya bilang manajer kenapa? Karena memang pengelolaannya adalah kepala sekolah, bukan lagi guru yang diperbantukan sebagai kepala sekolah, tapi sekarang pengelolaan kepala sekolah sebagai manajer di satuan pendidikan, di mana mungkin ini adalah salah satu tooling untuk lebih
lebih real dalam penilaian kinerja. Karena selama ini mungkin, mohon maaf gitu kan, penilaian baru dalam bentuk kualitatif, kelihatannya dari kepala sekolah, kemudian mungkin hubungan baik dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya parameter yang secara teknikal adanya, itu mempermudah kepala sekolah dalam melakukan penilaian kinerja. Jadi sekali lagi, untuk sasaran pengguna pengelolaan kinerja bukan hanya untuk guru ASN, tapi juga untuk guru non ASN. Untuk kepala sekolah seperti yang tadi saya sampaikan gitu kan sudah jelas, meskipun ada pertanyaan dari kemarin, banyak rekan-rekan bertanya, kalau saya mestikan kalau alur dari SKP itu seharusnya kan pimpinan dulu buat baru ke bawahan. Tapi untuk di PMM ini agak berbeda Bapak Ibu. Karena apa? Tanggal 1 Januari akses untuk guru sudah dibuka. Sedangkan akses untuk kepala sekolah baru dibuka tanggal 15. Ini dibalik, guru dulu yang bikin baru kepala sekolah. Itu kenapa? Nanti akan terjawab ketika kita akan melakukan praktek nanti ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya bahwa kepala sekolah dan guru yang ada di satuan pendidikan itu diminta untuk selalu berdiskusi dari tahap perencanaan, kemudian istilahnya pelaksanaan dan sampai penilaian. Itu banyak ruang-ruang diskusi. Karena sebelum ngisi perencanaan duduk bareng dulu, tentukan bareng-bareng dulu gitu loh. Karena pada posisinya satu, contoh nanti sebagai gambaran ada indikator pertama kali Ibu buka, yang pertama kali yang diminta adalah tentang praktek pembelajaran, diminta untuk memilih indikator. Biasanya akan muncul 7 sampai 8 indikator, memilih ya Bapak Ibu ya. Memilih berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari rapot pendidikan. Nah, kalau kita ngomongin rapot pendidikan, misalnya ada 7 nih tempat sekolah yang masih merah sama kuning. Nanti perlu bareng nanti pas gimana caranya beberapa guru yang ada di sekolah bisa meningkatkan, jadi dibagi-bagi, intinya begitu. Siapa jadi indikator siapa yang menjadi indikator itu, siapa jadi indikator yang A, B, C-nya adalah tidak lain untuk meningkatkan nilai mutu rapot pendidikan sekolah. Ini sebagai gambaran umum aja Bapak Ibu. Lanjut, Din. Nah, ada hal penting di MM ini untuk komposisinya, pengelolaan kinerja ya. Pengelolaan kinerja di PMM tahun 2024 ada beberapa yang perlu dikasih tahu, di mana di sini ada 4 variabel ya di pengelolaan kinerja. Yang pertama adalah praktek kinerjanya, kemudian pengembangan, kemudian yang ketiga ada perilaku kinerja, dan juga yang terakhir adalah dokumen akuntabilitas. Dokumen akuntabilitas mungkin bukti dukung. Nah, mungkin nanti akan ada inian baru, nanti Bu Penny akan lebih mendalam tentang hal ini. Pikiran bahwa awal tahun ajaran itu pasti kita akan ribet, yang ngeprint, yang namanya dari promet, kita akan rubah itu Bapak Ibu. Kita lebih praktis, lebih relevan. Ya, maka dari itu untuk dokumen akuntabilitas nanti akan lebih ini lagi ketika kita praktek sama Bu Penny. Ya, kemudian perlu digarisbawahi juga bahwa SKP itu mulai dari tahun 2021 periode Juli dan Desember ya sudah tidak lagi melakukan pendekatan kuantitatif ya, tapi lebih ke kualitatif, di mana nanti kalau SKP itu muaranya hanya 2, predikat dan capaian perilaku kerja ya. Jadi bahasanya nanti kalau bahasa ini predikatnya cukup baik, sangat baik, nanti untuk perilaku kerja apakah sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi atau melebihi ekspektasi. Nah itu, jadi untuk penilaian itu kualitatif Bapak Ibu ya, dan yang terpenting adalah yang menilai Bapak Ibu adalah atasan. Makanya saran saya Bapak Ibu ya, baik-baikin tuh sama kepala sekolah, karena beliau itu adalah penentu dari penilaian kita. Baik, kemudian yang terakhir untuk pengembangan kompetensi dan dokumen akuntabilitas hanya dipertimbangkan. Nah, kalau bagi Bapak Ibu kemarin banyak yang bertanya, Pak, saya udah ada yang mengisi di pengembangan. Kayaknya tuh banyak yang takut di pengembangan kompetensi. Karena kan ada minimal 32. Banyak pertanyaan, kalau di bawah 32 gimana? Nanti kalau misalnya saya udah nulis 32 tapi tahu nggak nyampe 32 seperti apa? Kembali lagi Bapak Ibu, ini garis besarnya bahwa pengembangan kompetensi dan dokumen akuntabilitas ini adalah pertimbangan kepala sekolah ya untuk menentukan predikat maupun capaian kinerja Bapak Ibu. Ya, jadi nanti akan banyak hal menarik. Bu Penny dan saya akan mengulas gitu kan terkait dengan masalah paradigma kita dulu tentang SKP. Nanti mungkin setelah
webinar ini mudah-mudahan tercerahkan, ada paradigma baru, ada pola pikir baru nanti terkait dengan pengelolaan kinerja. Baik, lanjut mungkin. Kemudian baik, yang perlu digarisbawahi dari slide ini adalah Bapak Ibu tadi sempat disinggung oleh Pak Kabid bahwa untuk pembuatan SPP di PMM, mohon izin yang di luar Kabupaten Bekasi, untuk Kabupaten Bekasi kita punya ketentuan, punya kesepakatan bahwa kita melakukan tujuan perencanaan pengelolaan kinerja di PMM sebelum tanggal 20 Januari. Sekaligus ingin melaporkan juga Pak Kabid juga masih hadir, juga Pak 3S dan Kecamatan Babelan, ya, untuk KPPD sendiri punya program setelah webinar ini adalah rangkaian kedua, ya. Setelah rangkaian pertama kemarin kita sudah pendampingan di depan para kepala sekolah, ya, di hari Kamis. Sekarang kita webinar umum untuk guru meskipun kapasitasnya terbatas. Nah, mulai hari Senin kita akan melakukan pendampingan secara real, ya, ke sekolah-sekolah, ya. Kemudian kita sampai hari Kamis, sampai tanggal berapa itu Kamis? Tanggal 16 ya, 17 atau 18. Kemudian 2 hari nanti 19-20 nanti ada juga tim kami yang akan menyapu kira-kira yang tertinggal seperti apa. Sebagai gambaran Bapak Ibu, untuk KPPD Kecamatan Babelan sudah berkomitmen, ya, kami berkomitmen menuntaskan pengisian perencanaan pengolahan kinerja di PMM dari 685 ASN. Mohon izin kalau salah, 685 ASN yang ada di Kecamatan Babelan, insya Allah kita punya target tanggal 20 tuntas. Begitu ya rekan-rekan KPPD ya, Bu Dini begitu ya, Bu Penny. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, jadi kita ketuntasan pengisian perencanaan. Nah, ini akan kita bahas nanti di sesinya Bu Penny. Lanjut Bu Gil. Oke, nah itu tadi targetannya yang saya sampaikan. Ini ada 385 ASN di Kecamatan Babelan. Ya, di aplikasi PMM di tanggal 20 Januari. Ya, di mana mungkin nanti saya akan share lewat Pak Agus, gitu kan ya, terkait dengan data ASN, pendampingannya seperti apa, tanggal berapa. Insya Allah mungkin nanti tim KPPD akan bekerja. Mohon izin melaporkan Pak K3S, Pak Agus. Lanjut, Budin. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi, nah sekarang kita akan mulai nih. Kalau bahasa ini kan paparan ngantuk ya dari tadi mah. Tapi yang jadi masalah kalau nggak dipaparin dulu Bu, Pak Bu, dari mana arahnya apa, landasan hukumnya. Lah kita mau ngapain gitu kan ya. Maka dari itu ini yang paling terpenting. Ini bagian terpenting Bapak Ibu. Tadi Bu moderator sempat bilang gitu kan, apakah apapun Ibu Bapak niatnya mengikuti webinar ini, tapi yang pasti mudah-mudahan kalau kata orang Babelan mah, kalau kita pergi kemana-mana ilok pulang-pulang kagak bawa tentengan. Nah kira-kira minimal gitu kan ya, kalau kita sekarang mengikuti webinar, kira-kira minimal ada ilmu yang kita dapat. Baik Bapak Ibu mohon izin gitu kan ya, sedikit langsung ke ini, nah ke pokok permasalahannya. Nah ini jadi untuk pengolahan kinerja aplikasi PMM ini, ya Bapak Ibu mungkin boleh sambil jalan juga dibuka sekarang ya, yang punya laptop atau yang sudah ini, yang belum sama sekali silakan dibuka, yaitu adalah Bapak Ibu tinggal download aplikasi PMM di Google Play Store kalau di handphone, kalau tidak di laptop tinggal klik ya alamat yang ada di bawah ini, itu adalah tentang https://guru.kemendikbud.go.id ya Bapak Ibu ya. Lanjut Budin, mohon izin sedikit aja nih, sedikit permasalahan biasanya. Nah pertama kali itu akan muncul gambar ini nih, ada ibu yang lagi megang handphone ya, kemudian di sini ada bacaan buka PMM. Nah, kalau misalnya udah ngomongin buka PMM, nanti akan muncul ini Bapak Ibu, ya, masuk dengan akses. Nah, ini paling utama Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Untuk akses PMM, Bapak itu wajib memakai akun belajar ID. Nah, jadi sebelum kita ngomongin teknis pengisian, kita ngomongin loginnya dulu. Karena rata-rata biasanya bermasalahnya di sini. Udah semangat banget, pengen ngisi PMM dan sebagainya, tahu-tahu pas login, nah nanti kita lihat permasalahannya ada di mana. Ya setelah kita masuk, nanti kan suruh milih kita mau pakai akun yang mana. Nah kemudian pas diklik akun misalnya, hal yang pertama Bapak Ibu pastikan Ibu udah nggak pakai lama atau misalnya pakai akun yang banyak, itu biasanya suka dikonfirmasi. Nah, kadang sudah
masalah, udah lama kagak dipakai, ya udah lama nggak dipakai, tahu-tahu lupa password. Ketika diminta password, dia lupa. Orang-orang di depan udah masuk, pengisian, dia lagi di belakang. Aduh, gimana ini ya? Pak, lupa, jangan belum masuk ini. Nah, gitu kan ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan. Lanjut, Budin. Nah, selain lupa password udah hafal nih ya, udah hafal masuk, tahu-tahu muncul nih. Yang pertama, pas lagi kita klik akunnya, passwordnya udah benar gitu kan ya, tahu-tahu saat ini halaman baru tersedia untuk guru dan kepala sekolah. Si guru garuk-garuk kepala. Perasaan saya guru udah 20 tahun. Di sini saya nggak diakui jadi guru. Gitu loh. Ya, karena hanya untuk guru dan kepala sekolah. Dia nanya ketika pendampingan, nanya gitu. Pak, ini gimana ceritanya? Saya guru 20 tahun. Tapi kok nggak dianggap jadi guru? Gitu kan ya. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu nanti akan muncul. Mudah-mudahan di Bapak Ibu enggak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga apa? Ketika diklik, tahu-tahu ada bacaan ini. Akun telah dinonaktifkan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada masalah-masalah login kayak gini? Gitu kan ya. Ada masalah seperti ini. Tenang Bapak Ibu. KPPD ya siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Apalagi untuk Kecamatan Babelan banyak para GMT Bapak Ibu. GMT itu adalah Google Master Training yang punya akses untuk membantu Bapak Ibu terkait dengan akun belajar ID. Ya, di sini ada Bu Dini, kemudian ada Pak Nur Hasan gitu kan yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu terkait dengan awalnya nih login. Karena kembali lagi tadi ya untuk masuk ke PMM kita wajib menggunakan akun belajar ID yang aktif. Kemudian ya kalau misalnya kita nggak bisa masuk, ya gimana kita mau ngisi SKP kita. Lanjut, Budin. Nah, Bapak Ibu, lanjut saja. Nah, jadi Bapak Ibu itu sedikit paparan ya berdasarkan dari untuk mengawali ya bahwa kita melakukan penilaian kinerja di PMM itu dasar hukumnya seperti apa, dan sedikit saya bahas tadi adalah tentang untuk awal loginnya. Mungkin itu saja paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pemaparan dari narasumber kita yang pertama. Boleh kasih apresiasi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya sudah mulai ada yang penasaran nih ya. Jadi tadi udah ada yang resen turun lagi. Oke, tenang ya Bapak dan Ibu ya. Nanti setelah narasumber yang kedua akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh dicatat dulu ya. Kira-kira mau bertanya apa kepada para narasumber kita pada hari ini ya. Mohon bersabar dulu. Kita akan lanjutkan dulu untuk narasumber yang kedua. Di sana sudah siap untuk narasumber yang kedua Ibu Penny Saptorini MPD. Izin menyapa, beliau sudah siap. Ibu Penny monitor. Yes. Bu Penny ya, Bu Penny, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Ya. Baik, insya Allah semua sehat Ibu. Nah, kalau Pak Firdaus tadi, Pak Firdaus adalah sebagai Ketua KPPD Kecamatan untuk Ibu ini, beliau adalah sekretaris dari KPPD Kecamatan Babelan ya. Izin memperkenalkan, saya akan membacakan profil Penny Saptorini. Wow, luar biasa Bapak dan Ibu, profil dari Ibu Penny ini. Jika kita lihat di tayangan ini sangat luar biasa nih. Saya sampai bingung nih mulai bacanya dari mana nih. Oke, baik sebentar. Oke, ini pengalaman yang sangat luar biasa ya. Beliau ini sudah mengajar di sekolah, di antara mengajar di SMA Negeri 20 Kota Bandung, di SMA Negeri 1 Kebumen, SMA 1 Mayong Jepara, dan SMA Negeri 3. Beliau bertugas di SMA Negeri 3 Babelan. Adapun pengalaman organisasinya sangat luar biasa sekali. Di antaranya beliau adalah MGMP ya, geografi di SMA. Kemudian juga masih
dalam Ikatan Guru Indonesia, Perkumpulan Pendidik Sains Geografi Nusantara, Komunitas Guru Penulis Bekasi Raya, Komunitas Pendidik Penulis Jawa Barat, dan Komunitas Penggerak Pendidikan Kecamatan Babelan. Saat ini beliau sedang pendidikan guru penggerak angkatan 9 ya Ibu ya. Nah, untuk riwayat pendidikan mute yang tidak berbicara mohon izin di mute Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Untuk beliau juga S1 Pendidikan Geografi di UPI, S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di Ohamka, sudah S3 S3 Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan. Oh, sedang menyelesaikan administrasi. Nah, yang tidak kalah hebat, beliau memiliki beberapa keterampilan dan beliau sudah menulis beberapa buku. Nah, ini sangat luar biasa inspirasi buat kita semua. Yang pertama ada buku bersama Cinta di Penghujung Desember, Anakku Separuh Jiwaku, Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, serta beliau juga menulis 3 buah buku tunggal, Mengetuk Surga, Kehilanganmu, dan Desain Pembelajaran Geografi yang Efektif dalam Kurikulum Merdeka. Luar biasa. Bapak dan Ibu peserta webinar pada hari ini, mari kita sambut untuk narasumber kita yang kedua, Ibu Penny Saptorini MPD. Disilakan dengan segala hormat. Silakan Ibu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih Bu Penny. Luar biasa untuk materi dari Bu Penny. Terima kasih sudah sangat jelas untuk pemaparannya Bu Penny ya. Nah, namun sepertinya peserta kita sudah ada yang menanti tidak nih ya untuk bertanya. Baik Bapak dan Ibu, beberapa menit ke depan saya akan buka untuk beberapa sesi pertanyaan ya. Mohon untuk yang belum ya. Ada nih yang mengangkat tangan satu orang, Bapak Sardi Aye. Oke, namanya. Bapak, mulai nanti open mic, kemudian Bapak perkenalkan Bapak atas nama siapa, nama aslinya, kemudian Bapak bertugas di mana. Dipersilakan kepada Bapak. Oke, sudah terjadi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kepada teman-teman Masya Allah. Ikut komunitas pas ada saya itu adalah langsung ikut bergabung dari kemarin. Pertanyaan saya akan ditanyakan dulu kepada Pak Firdaus. Salam kenal Pak Firdaus, dengan saya Pak Sama-sama. dari SMA Negeri 3 Pematang. Dan kemarin kami dari SMA memang baru mencoba dan sekaligus dipandu PMM juga dengan kinerja, dan ternyata ini khusus karena SMA di bawah naungan SMA itu di bawah naungan provinsi. Ini ada rumor atas nama mengenai tentang poin dari Januari sampai Juni kan harus 32 poinnya. Lalu andai kata di situ contoh itu ada di situ ada daya dukung. Kalau kita ikut webinar, saya bukan guru penggerak, saya juga usia juga udah abad gitu kira-kira. Jadi bukan lagi guru milenial, saya ngajar guru sejarah. Kalau melihat perkembangan IT saat ini memang guru-guru muda, guru-guru biasa. Ya, kalau saya mah hanya mengikutilah kira-kira demikian. Tetapi perkembangan ini, pertanyaan saya Pak, sudah disebutkan 2 poin, tetapi tidak mencapai pada waktunya di bulan Juni 3 sampai 32 poin ini. Ya, ini ada gangguan Pak dengan reward yang akan kita terima, baik itu sakti atau tukin. Karena kalau kita di Banten ada tukin Pak namanya gitu. Yang berkaitan dengan itu hal mungkin kalau guru penggerak dia juga ada di atas rata-rata kira-kira demikian. Kalau bagi saya sudah indikasi tadi juga tidak terlalu canggih, paling juga dibantu oleh anak dan sebagainya. Jujur aja saya terbuka kalau lihat dari aja ini semua ini gitu. Ya saya tanyakan tadi, bagaimana kalau memang kita pada waktunya adalah daya dukung terutama tidak mencapai kepada 32 poin. Apa akan kendalanya bagi saya khususnya atau kami khususnya yang tidak mencapai tersebut. Demikian Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sardi dari SMA Negeri 3 Tangerang. Luar biasa nih Bapak. Usianya setengah tapi luar biasa semangat Bapak. Baik Pak Firdaus, mau langsung dijawab atau kita tampung dulu Pak? Bu, atau persatu boleh, saja. Iya boleh Bapak. Kira-kira nih Pak Firdaus ya, jika kita merencanakan 32 poin, nah kemudian tidak tercapai nih, ya kan? Namanya juga rencana ya Pak ya. Nah rencana, berencana, tapi ya, walaupun kita sudah berusaha ya, ternyata 32 ini tidak tercapai nih Pak Firdaus. Sepertinya ini juga mewakili dari pertanyaan para peserta yang lain sepertinya nih. Boleh Pak Firdaus silakan
untuk dijawab, Pak Fir. Siap, baik. Terima kasih Bu Moderator. Oke, salam kenal Pak Sardi. Aduh, luar biasa nih. Saya bilang tetangga, kirain kecamatan tetangga gitu, tahu-tahu lah. Ini Iya. udah dari kabupaten tetangga, Iya. bahkan mungkin Mm-mm. provinsi ya, karena Banten ya Pak ya, Provinsi kalau Tangerang Banten, Pak ya. ya. Iya, Baik. betul. Iya, mohon izin Pak Sardi gitu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak, terkait dengan perencanaan yang sudah disetujui. Kita Iya. kan di bulan Januari sudah melakukan perencanaan, kemudian nanti akan dinilai di bulan Juni, ya Pak ya. Baik, pertanyaannya adalah kalau tidak terpenuhi seperti apa tuh, gitu ya. Kita udah bikin rencana 32 poin dengan item A, B, C, D. Tahu-tahu dari A, B, C, D yang terpenuhi kira-kira di bulan Juni cuma satu doang, A doang. Nah, apa yang terjadi? Baik Pak, yang pertama mungkin kalau kita bicara ngomongin perencanaan, tadi Bu Moderator sempat menyinggung ya, bahwa namanya rencana Pak. Betul. Yang namanya rencana itu boleh terlaksana, bisa juga tidak. Iya. Gitu kan ya. Sebab itu, jadi sebenarnya Pak, yang namanya perencanaan meskipun sudah disetujui itu bisa dinamis Pak. Pak. Karena bahasa di setiap Bapak perencanaan melakukan perencanaan di situ ada bawahnya, ada notnya di bawah. Silakan berkonsultasi dengan pimpinan, gitu kan ya. Jadi jangan buat bikin PMM ini Pak, Bu, di 2024 ini sering-sering ketemu sama pimpinan, gitu kan ya. Mau perencanaan ketemu dulu, nanti pimpinannya Pak Sardi bener ini 32 nih, gitu nggak dilebihin. Atau misalnya ditanya juga, Pak Sardi kira-kira nih dengan kompetensi Bapak yang tadi merendah gitu kan, saya mah bukan guru, saya umur udah 50 tahun, IT kurang paham gitu ya. Nanti kepala sekolah yang akan lebih paham. Jadi dia akan menentukan, berdiskusi dengan Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan. Nah, kita bicara ke ujung. Ketika Pak Sardi bilang, ya udah anggaplah perencanaannya sama-sama kebelet kayak gitu. Kalau Pak, kebelet itu sama kagak sesuai dengan perencanaan, tiba-tiba di akhir yang Bapak punya 32, akhir di bulan akhir 2016 kita mau ngejar pakai apa ya, becak agak ada udah gitu kan ya. Cuma jadi masalah sekarang posisinya adalah gimana dengan riwayat kita. Bapak Ibu mohon izin kalau untuk PMM tidak akan berpengaruh kemana-mana kecuali cuma satu, predikat dari SKP maupun ekspektasi dari pimpinan. Jadi nanti muaranya Pak, ketika saya mungkin ekspektasi apa tidak, baik atau tidak, begitu loh. Nah, namun Ibu ada dua opsi. Kalau kita ngomongin ya, mohon izin Pak, Bu, saya pakai bahasa bablan aja ya, rada ini nih. Misalnya begini, kalau misalnya contoh gitu ya kayak Pak Sardi, nanti misalnya di bulan Juni kurang tadi gitu loh. Kalau yang saklek gurunya apa, kepala sekolah yang saklek ya udah tidak sesuai ekspektasi. Kemudian cukup, itu satu opsi Pak. Kemudian yang kedua, ada juga karena ini beliau sering berkonsultasi dan lain sebagainya. Nanti item tadi Bu Penny sebutnya kan di kepala sekolah bisa merubah. Contoh misalnya kita pengajuan, kita disetujui akun guru kekunci, nggak bisa ngedit lagi, tapi di akun kepala sekolah itu bisa dirubah, bisa ditambah, bisa dihapus. Nah gitu Pak. Jadi intinya bahwa sebenarnya ini kan juga ini adalah aplikasi baru, masih dinamis. Jawab adalah sesuai dengan apa yang telah kami breakdown berdasarkan dari panduan yang sudah ini. Siapa mungkin ketika di akan ada pembaruan aplikasi, tapi minimal seperti yang saya bilang, intinya adalah sering-sering konsultasi dengan kepala sekolah, buka dalam artian baik akun guru maupun dari kepala sekolahnya, begitu. Karena pada dasarnya Bu, Pak, SKP ini memang semua tadi saya bilang kalau untuk guru adalah pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Untuk kepala sekolah Bapak Ibu, mungkin ini adalah untuk penebalan kepala sekolah. Nah, kemudian yang kedua Bapak tadi saya sempat menyebutkan ada apa ya, kalau di SMA itu kan di provinsi punya sendiri terkait dengan pengelolaan kinerja. Ya tadi Bapak kalau di Banten ada tukin
Kalau Iya, mantap. iya di Jawa Barat kami ada TRK. Nanti Bu Penny mohon izin nih dibantu juga keterkaitan antara SKP PMM dengan TRK atau tukinnya. Mungkin silakan Bu Penny. Mohon izin Pak. Mangga, turun. Silakan Bu Penny. Iya. 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 Siap. Amin. Iya. Baik, terima kasih ya. Bapak Sardi sudah cukup ya Bapak ya? Iya, Oke. cukup. Iya, Pak Firdaus, Ibu Penny, terima kasih. Saya juga sama alumni Unindra dulu 2010. Aduh Bapak, kita satu Iya. alma mater ternyata. Iya. Oke, salam Mas kenal Marioto, Bapak. iya, mangga, iya. Iya. Mangga lanjut. Baik. Terima kasih. Iya. Siap. Nah, Pak Fir, sedikit ini nih ya. Saat ini memang Pak Fir lagi ramai nih banyak video-video yang menyinggung masalah penilaian kinerja di PMM ini. Katanya gini, kita sebagai guru kok capek banget gitu kan. Terus ngerjain administrasi setiap hari. Sekarang sudah ada PMM. Setiap hari bikin webinar dan lain sebagainya, ngejar sertifikat. Kita ini sekarang katanya nih guru ini tadi guru sertifikat gitu ya. Iya, benar. Iya. Nah, namun sedikit saya boleh menanggapi ya. Sebenarnya di rencana hasil kerja ini kita harus capai dalam waktu 6 bulan Bapak dan Ibu. Iya, kalau memang 6 bulan itu Bapak dan Ibu ingin dapat sertifikat dalam waktu 1 minggu. Nah, sekarang yang jadi masalah itu Pak. Yang saya perhatikan ini di luar sana memang mereka mengejar sertifikat bagaimana caranya dalam waktu 1 minggu nih punya sekian banyak sertifikat. Nah, seolah-olah kita kayak kerja rodi gitu Pak. Sebenarnya kalau kita bisa memanajemen waktu dengan baik, insya Allah saya yakin Pak. Saya pribadi, saya bismillah optimis dalam waktu 6 bulan 32 poin akan tercapai gitu Pak. Ya, menurut saya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman lain sependapat ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, karena memang belum, tapi kita lihat ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ibu narasumber di sini. Saya izin membacakan dari Bapak Makmun Supriyadi SPD. Nah, ini rekan saya nih, ini master nih. Izin bertanya Ibu, SKP PMM itu sinkron dengan SKP di kinerja BKN. Nanti kita akan mengerjakan lagi kinerja di BKN. Baik, siapa yang akan menjawab dari pertanyaan ini? Dipersilakan, Pak Firdaus. Baik. Silakan. Baik. Jadi izin Pak menjawab. Nah, Pak Makmun ini sahabat saya. Kebetulan istrinya adalah perjuangan saya. Jadi ini baik, salam Pak, salam sehat Pak Makmun. Jadi langsung saya menjawab Bapak Ibu sekaligus juga ya. Masih disampaikan tadi dengan adanya surat edaran bersama dari Kemendik, Budristek dan BPN itu sudah melakukan transformasi Bapak Ibu di Indonesia mungkin dengan adanya integrasi ya. Saya garis bawahi bahwa ini adanya surat edaran itu adalah mengintegrasikan pengelolaan kinerja
Ekin BKN dengan PMM. Artinya Pak, Bu, jadi Bapak Ibu tidak usah lagi mengisi dua aplikasi. Nah, kembali ya, jadi terlihatnya seperti apa kita tadi, kerja Rodi, kemudian ngejar sertifikat, dan sebagainya. Tadi awal saya sudah sampaikan bahwa kita akan melakukan 2023 sekaligus perencanaan SKP PMM 2024 dan jangka waktu yang hampir bersamaan. Jadi terkesan memang lagi transformasi, kita lagi ngejar-ngejar banget. Tapi insya Allah Bapak Ibu ke depan setelah adanya ini 2024 ini kita melakukan kita lebih fokus ke indikator yang kita pilih. Jadi nanti enggak lagi awal tahun ratusan halaman buat perangkat, cuma kita mulai apa merencanakan ya observasi kita terhadap kelas dan lain sebagainya. Yang mana intinya bahwa SKP PMM 2024 kalau saya boleh ngutip dari Pak Hartono Kepala BPGP Jakarta ini membebaskan dari beban administrasi yang dilakukan berulang tiap tahun. Jadi setiap ini basis supaya nantinya untuk pembelajaran. Jadi sekali lagi Pak Mamun, PMM itu sudah terintegrasi dengan Ekin. Jadi kita hanya mengisi satu, ya. Jadi tidak usah melakukan pengisian. Begitu, Bu Gita. Terima kasih Pak Firdaus. Nah, ini apakah masih ada yang mau raise hand? Dipersilakan Bapak dan Ibu yang mau mengeluarkan suaranya bertanya secara langsung dengan Bapak dan Ibu. Nah, ini saya bingung nih Pak Fir. Ini masih ada pesertanya nggak ya? Ini, saya bingung nih. Ini diantara pengen buru-buru praktek, apa bingung, takut, khawatir. Oke, di sebelah sana sudah ada yang mengangkat tangan Ibu Sari Yuliandri ya. Dipersilakan Ibu Sari. Halo Ibu Sari. Ibu Sari, apakah ingin bertanya? Oh tidak, sepertinya mungkin kepencet ya. Oke, kepencet sepertinya nih, tidak ada suaranya. Oke, nah link sudah dikirimkan di chat. Silakan bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini boleh mengisi link absensi. Pak yang menggelitik nih Pak Fir nih di room chat nih ya. Kurikulum Merdeka, oh banyak nih tanda tanya. Merdekanya di mana? Oke. Boleh Bapak Ibu narasumber, ayo berikan penguatan nih. Kurikulum Merdeka, ini merdekanya di mana nih ya? Terutama bagi kita sebagai guru nih. Di mana merdeka ini? Apa yang mau menjawab? Baik. Bu Penny atau Pak Firdaus dipersilakan. Bu Penny silakan. Mungkin nanti saya ya, siap. Oh, berarti urutannya dari SD dulu kali ya? Atau dari TK ada? Bu Eva ada nggak? Kita. Bu Eva sepertinya tidak ada ya. Ayo silakan Bapak dan Ibu dari pengurus KPPD nih. Kita punya pengurus KPPD nih luar biasa Pak, lengkap. Ada fasilitator, ada pengajar praktik, dan diantaranya yang lain guru penggerak. Dipersilakan bagi yang mau buka suara, dipersilakan. Belum Pak Fir, boleh langsung Pak Firdaus untuk mengefektifkan waktu di ruang kita. Pak Firdaus dipersilakan. Baik, ini pertanyaan sangat menarik ya, gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, mohon izin gitu kan ya. Saya secara global dulu sebelum ke SMP dulu. Di tempat dinas saya, di tempat tugas saya, bahwa memang terjadi apa ya, sekarang itu banyak teman-teman saya gitu kan yang merasa bahwa belajar itu merdeka buat muridnya, buat gurunya puyeng, katanya gitu kan. Karena yang harus kita rubah, pola pikir kita harus rubah, ritme kerja kita harus kita rubah. Ya contoh seperti tadi Bu kita, sebelumnya kita nggak ada yang harus ngikutin benar, ada di dan sebagainya. Apalagi sekarang di Kabupaten Bekasi punya ketentuan
Gitu kan kemarin kita untuk sertifikasi minimal PMM 1, kemudian Barabere 2, misalnya kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat, nah ini untuk pembelajaran kelas yang mana? Lebih ke individu. Nah, sebab itu perlu diluruskan dulu, ya. Kalau kita ngomongin Merdeka Belajar, kenapa pemerintah ini kan Merdeka Belajar? Karena pada posisinya berdasarkan berbagai parameter, berdasarkan berbagai data, masa pandemi 2,5 tahun itu terjadi pemunduran ya, kemunduran kualitas pembelajaran. Gitu loh. Oleh sebab itu, pasca pandemi Covid kemarin gitu kan ya, dibutuhkan masa pemulihan. Kalau kita ngomong kualitas dari mana? Bapak Ibu mungkin bisa lihat. Mungkin di tempat Bapak Ibu enggak. Di kelas saya Bapak Ibu, di sekolah saya itu rata-rata memang terjadi apa ya? Ya contoh misalnya kelas nih. Siswa itu cenderung lebih pendiam. Jadi kalau misalnya kita udah nyobain beberapa strategi, kita coba model pembelajaran yang berbeda gitu ya. Tapi kalau katanya ini bocah meneng baik, kitanya udah tepuk tangan, diem baik, ajak nyanyi masih diem aja. Karena pada posisi yang kita hadapi adalah itu dia, anak-anak hasil dari pembelajaran ketika 2,5 tahun di masa pandemi. Nah, kalau tadi pertanyaan baik lagi, di mana Merdeka Belajarnya? Bapak, Ibu, kita tidak akan bisa melihat secara langsung. Ngomongin itu berproses. Mungkin yang kita lakukan sekarang, capeknya sekarang, mungkin baru dinikmati nanti. Jadi kalau ngomongin di mana Merdeka Belajarnya, kita sedang berproses. Ya, yang pasti mungkin kita adalah generasi yang bisa bilang bahwa kita hidup di masa di mana kita yang berjuangnya itu. Mungkin nanti Bapak Ibu yang masih pada muda-muda nih akan menikmati nanti, gitu kan ya. Makanya tapi untuk yang kita sekarang ini pasti capek, pasti banyak perubahan yang harus kita kejar. Nah, jadi otomatis sekali lagi yang Merdeka Belajar di mana kita sedang berproses. Yang pasti kita sedang menyiapkan, gitu kan ya, suatu pendidikan yang lebih baik lagi untuk siswa kita. Mungkin itu dari saya. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Firdaus atas jawabannya luar biasa nih. Masih ada tambahan tidak ya? Bapak Ibu yang lain? Seperti Oke. Oh, masih ada Bu Penny. Dipersilakan Bu Penny.
Baik, terima kasih Bu Penny. Ya, kita hari ini kita webinar ini sampai pukul 11.35 ya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin masih ada pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir boleh? Tidak ada ya? Oke, baik. Sepertinya tidak ada. Baik, Bapak dan Ibu, sekedar informasi ya. Saya akan memberikan informasi. Untuk saat ini kita laksanakan, ini adalah webinar untuk seri pertama ya di komunitas belajar PPD Kecamatan Bablan. Nantikan untuk seri berikutnya karena ini bisa di Ibu sekalian pada poin peserta praktik baik pada komunitas salah ini 4 poin ya. Kalau Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan seperti ini di sini saja, artinya Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan 4 kali 3. Artinya Bapak dan Ibu sudah bisa punya 12 poin untuk di RHK. Ya, mudah kan? Oke. Jadi tinggal cari 20 di mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mengingat waktu ya. Intinya seperti ini ya, apapun nanti permasalahan yang akan Bapak dan Ibu hadapi di dalam pengisian PMM ini, kami dari tim KPPD Kecamatan Bablan, ini relawan ya, kami dari relawan tim KPPD Kecamatan Bablan, insya Allah siap membantu Bapak dan Ibu sekalian. Karena setelah ini kami akan ada program untuk pendampingan. Ya, pendampingan nanti tingkat gugus. Jika memang nanti tingkat gugus tidak selesai, kami akan menyapu. Tadi Pak Firdaus bahasanya menyapu ya. Artinya menyapu memang guru-guru yang memang kesulitan dalam pengisian kinerja di dalam PMM ini. Artinya kita maju bersama, kita mencari solusi bersama untuk pendidikan di Kecamatan Bablan. Mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya bisa tercerahkan. Pamit ya Pak Firdaus, Bu Penny ya, kita sudahi mungkin pada siang hari ini. Boleh saya izin menutup dengan pantun, boleh? Lanjut. Boleh Bang Gita. Ini bukan cakep Bu Gitanya, cakep narasumbernya. Cakep. Ya. Berkunjung rumah mantan. Wah, cakep. Rumah mantan, duduknya lesehan. Atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Gita Supriyati, Firdaus Lambang dan Ibu Penny Saptorini mohon pamit undur diri. Selanjutnya kepada terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Gita selaku moderator yang memandu acara kita pada pagi hari ini menjelang siang. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang hebat luar biasa. Sampai tadi banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan ya. Bapak dan Ibu, jika masih ada yang ingin diajukan, boleh langsung kita sharing, kita diskusi di grup komunitas lintas jenjang Kecamatan Bablan. Ya Bapak dan Ibu yang belum bergabung, nanti boleh bergabung, akan dikirim. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki penghujung acara, kepada peserta webinar untuk mengisi link absensi yang telah dikirimkan di room chat dan sudah dibuka di PMM. Bapak dan Ibu mengisinya menggunakan akun belajar ya Bapak dan Ibu ya. Nah hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini nggak bisa dibuka. Kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa untuk masing-masing dimulai. Selesai. Untuk Bapak dan Ibu yang belum bisa membuka link, membukanya menggunakan akun belajar ya Bapak dan Ibu ya. Coba dimasukin dulu menggunakan akun belajar, kemudian diisi menggunakan mohon izin foto bersama dulu ya. Ya Bu, ya. Sebentar. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi dahulu ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang saya akan memberikan waktu Bapak dan Ibu membuka kamera dan kita akan foto bersama. Untuk yang bareng-bareng di rumah,
buka kameranya biar semuanya kelihatan di dalam kameranya gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ngapain nih, harus nggak boleh Sudah satu, nggak siap? boleh ya. Iya. Baik, sudah siap? Kita coba foto. Untuk para panitia dan ataupun operator bisa sambil juga difoto ya Bapak dan Ibu. Yang pertama gimana dulu? Siap bersinergi. Bersinergi dulu. Oke, baik. Saya hitung 1, 2, 3. Tahan dulu. Terus karena di sini ada beberapa halaman nih. Apa nih? Gaya kedua, Pak. Gaya bebas kedua, gaya bebas. Atau senyum. Gaya bebas, Budin. Yang kedua gaya bebas boleh. Bentar, ada Puspa Asriyadi sedang share. Pak. Yang kedua, Kabupaten Bekasi. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan dulu ya Bapak dan Ibu. Ya, cepetan ya, Tahan. Sudah. Sudah belum ini? Sudah. Bu. Baik. Kebalan 1. Budin, izin bertanya. Iya, Nanti Pak. sertifikat via apa keluarnya? Ya. Sertifikatnya via. Oh iya, baik Pak. Untuk sertifikat Bapak dan Ibu, kita sudah berkomitmen bahwa nanti sertifikat informasi selanjutnya melalui grup WA, kemudian Bapak dan Ibu yang mendapatkan sertifikat daftar dalam PMM juga ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mengisi sesi dan terdaftar pada peserta webinar PMM. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau keluar sertifikatnya akan di grup WA. Ada ngirim nomor udah lengkap di situ ya. Kalau belum gabung gimana, Bu? Ya? Mohon izin. Iya. Baik, Boleh mohon izin. menambahkan dulu Pak Firdaus, silakan. Baik, jadi untuk sertifikat memang pada saatnya adalah ada 2 item ya yang kita kejar. Tapi mungkin nanti saya memutuskan tadinya kita memang hanya untuk mengeluarkan sertifikat yang muncul atau melalui. Tapi untuk webinar PMM nanti memang sebenarnya dari PMM-nya sendiri. Tapi karena besarnya antusias, makanya mungkin pada saat di Kecamatan Babelan kita akan membagikan sertifikat melalui email Bapak Ibu yang Ibu Bapak cantumkan ketika penelitian. Gitu. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Jadi nanti ke email Bapak dan Ibu masing-masing. Nanti informasi selanjutnya akan informasi lanjut di grup WA. Yang belum tergabung ke dalam grup WA, Bapak dan Ibu boleh masuk ke WA. Bapak dan Ibu ya boleh share grup WA kita, grup komunitas jenjang. Sepertinya Pak Makmun Supriyadi nih dari tadi buka ya. Oke. Ya. Silakan Pak Makmun. Oke, silakan Pak Makmun, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Menghilang. Ya sudah Bu Dini. Menghilang. Ya, oke. Silakan lanjut. Bapak dan Ibu, selesai webinar kita hari ini. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang telah memfasilitasi kami, guru-guru memberikan informasi, dan kami pun berkomitmen untuk selalu menjadi Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu kesulitan pada
asisten pengelolaan kinerja 2024 di PMM ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih kepada seluruh panitia operator. Pada hari ini ada Bu Rosmalia, ada Pak Nur Hasan, ada Bapak dan Ibu lain PD Kecamatan yang layar, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Ibu moderator, Bapak dan Ibu narasumber, kepada Kabid, Bapak Ketua K3, Bapak Korwil, Bapak Korwas, Bapak dan Ibu pengawas, penilik, serta Bapak dan Ibu kepala sekolah di Kecamatan Babelan maupun di luar Kecamatan Babelan. Terima kasih kepada para peserta webinar hari ini yang luar biasa antusiasnya, sangat di luar ekspektasi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. MC mewakili seluruh panitia, mohon maaf untuk segala kekurangan dan terima kasih sekali lagi. Bapak dan Ibu tadi menyampaikan pantun, moderator menyampaikan pantun. Saya juga ingin menyampaikan pantun penutupannya Bapak dan Ibu ya. Jangan lupa yang cakep. Cakep. Oke. Pergi ke pasar Babelan beli terasi. Pulangnya jangan lupa lihat rembulan. Cakep, Bu Dini, cakep. Informasi untuk perubahan pendidikan di Kecamatan. Terima kasih Bu Dini dan Bu Gita. Terima kasih. Sama-sama. Bu Rosmalia. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Linda. Tadi suaranya kenapa ya laki ya? Bu, salah ini saya ngirim gambarnya salah, mohon maaf ya di browser salah. Gambar apa? Ya, Nggak apa-apa. Salam ini Bapak Ibu, mohon izin pamit. Iya, pamit saya